NIM H1A1-245 dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan, pungutan pajak provinsi. Saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Tahniah dengan NIM H1A1-18144. Yang kedua ada Maizura H1A1-216. Yang ketiga ada Desta Aulia H1A1-258. Yang keempat ada Siti Zumaro H1A1-200-117. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Anastasia Deanandra H1A1-245. A. Dasar Hukum Pajak Provinsi. Pemerintah pusat bersama DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah pada pertengahan Desember 2021. Yang pertama, ada pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Yang kedua, pengelolaan TKD atau transfer ke daerah. Yang ketiga, pengelolaan belanja daerah. Yang keempat, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah. Dan yang kelima, pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sebagian besar ini, undang-undang ini berbicara mengenai pajak dan retribusi daerah, atau 100 lebih pasal yang berbicara tentang pajak dan retribusi daerah. Terdapat banyak hal baru terkait pajak dan retribusi. B. Prinsip-prinsip pemungutan pajak provinsi. Yang pertama ada prinsip keadilan atau equity. Setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama, dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua ada prinsip kepastian atau certainty. Dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Yang ketiga ada prinsip kemudahan atau convenience. Pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat, ada prinsip efisiensi atau efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Kemudian di sini ada C, fungsi pajak provinsi. Yang pertama, ada fungsi pengaturan atau reguleran. Pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan dan meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua ada fungsi penerimaan atau budgeter sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.
Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah sebagai peningkatan pendapatan asli daerah. D. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sehingga yang termasuk kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor berada beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7 dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor, yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Di sini ada tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama, paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah 2% dan paling tinggi itu ada 10%. Perlu diingat, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama atau alamat yang sama. Pajak baru balik nama kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor ialah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, atau pula keadaan terjadi karena jual beli atau tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea balik nama kendaraan bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor. Objek pajak yaitu penyerahan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu kereta api. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali untuk yang pertama, dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan. Yang kedua, diperdagangkan, dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Dan yang ketiga, digunakan untuk pameran, penelitian, contoh,
dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ialah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Di sini ada subjek pajak ialah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, dan ada wajib pajak atau orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian pemungutan dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut. Dan yang terakhir ada objek pajak. Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Yang dimaksud adalah Pertamax, Premium, Solar, dan sejenisnya. Pajak air permukaan atau lorem ipsum dolor. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pungutan daerah atau provinsi atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Objek pajak yaitu pengambilan air permukaan, pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Lanjutannya di sini yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak air permukaan ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang kedua, orang pribadi oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya. Dan yang ketiga, badan oleh pengurus atau kuasanya dengan ketentuan untuk badan yang sudah dinyatakan valid oleh kreator. Lanjutan pajak air permukaan. Pengecualikan dari objek pajak air permukaan yaitu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan pengambilan untuk pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber dan lingkungannya atau bangunan pengairan serta tanah turutannya. Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan, pertanian, dan perikanan rakyat. Dan yang terakhir,
pengambilan untuk pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan antar cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat, di mana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang. Lanjutan pajak rokok. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Di sini ada objek pajak. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Di sini ada contoh perhitungan pajak rokok. Misalnya, rokok bermerek X dengan harga jual eceran atau bisa disebut HJE per batang itu ialah Rp1.000. Dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang ialah sebesar HJE atau harga jual eceran per batang rokok itu ada Rp1.000. Cukai dibayar pengusaha per batang 40% dikali Rp1.000 sama dengan Rp400. Pajak rokok yang dibayar pengusaha per batang ialah 10%. Maka pajak terutang adalah 10% dikali Rp400 sama dengan Rp40. Sistem pungutan pajak provinsi. Yang pertama ada Official Assessment System. Sistem ini membedakan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungutan wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang, dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut. Yang kedua, ada Self-Assessment System, merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan
Pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat maupun melalui sistem online. Terima kasih. Inilah hasil dari presentasi untuk kelompok kami yang diwakili oleh saya sendiri, yaitu Anastasia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.